Lentera di ujung pematang. Di desa Sukamaju, hidup seorang pria bernama Suryo. Sementara pemuda seusianya berbondong-bondong pergi ke kota besar untuk mencari keberuntungan, Suryo memilih tetap tinggal. Ia mewarisi sepetak tanah kering bin tandus yang ditinggalkan mendiang ayahnya. Orang-orang desa sering berbisik sambil lewat. Suryo, buat apa membuang keringat di tanah mati itu? Tanah itu dikutuk, tak akan ada yang bisa tumbuh di sana. Suryo tidak membantah. Setiap pagi, sebelum matahari mengintip dari balik gunung, ia sudah berada di sana. Ia tidak langsung menanam padi atau jagung seperti tetangganya. Selama setahun penuh, ia hanya terlihat sibuk menggali parit kecil dan mengumpulkan dedaunan busuk untuk ditimbun di tanahnya. Ia terlihat seperti orang yang melakukan pekerjaan sia-sia. Namun, Suryo sedang melakukan sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Ia sedang menyembuhkan tanahnya. Suatu tahun, musim kemarau panjang menghantam desa. Sumur-sumur kering dan sawah-sawah penduduk yang biasanya hijau mulai retak dan menguning. Para petani panik. Namun, keajaiban terjadi di petak tanah Suryo. Karena parit-parit yang ia gali dulu mampu menyimpan cadangan air hujan lebih dalam, dan timbunan kompos buatannya menjaga kelembaban tanah, lahan Suryo tetap menghijau. Saat itulah ia mulai menanam sawi dan cabai. Ketika harga sayuran melonjak tinggi di pasar karena kelangkaan, Suryo menjadi satu-satunya orang di desa yang memiliki hasil panen melimpah. Suatu sore, seorang tetangga yang dulu menjenguknya bertanya, "Bagaimana mungkin tanah mati ini bisa memberimu hasil sebanyak ini, Suryo?" Suryo tersenyum sambil membersihkan lumpur di kakinya. "Dulu, saya tidak fokus pada hasil yang bisa dilihat orang, tapi pada apa yang ada di bawah tanah. Banyak orang ingin memanen cepat, tapi lupa memberi makan pada tanah yang menghidupinya." Makna di balik cerita kisah Suryo mengingatkan kita pada 3 hal penting dalam hidup orang dewasa. Yang pertama, fundamental itu penting. Kadang kita terlalu terburu-buru mengejar kesuksesan sampai lupa memperbaiki karakter, skill, dan kesehatan mental kita sendiri. Yang kedua, abaikan kebisingan. Orang lain hanya melihat hasil akhir, tapi hanya kamu yang tahu proses penyembuhan dan persiapan yang sedang kamu lalui. Dan yang ketiga, kemandirian di tengah arus. Tidak perlu mengikuti langkah orang lain. Pada cerita Suryo ke kota besar, jika kamu bisa menciptakan peluang besar di tempatmu berpijak sekarang, jangan hanya sibuk menghitung hari, tetapi buatlah hari-harimu berarti.
seperti tanah. Hidup akan memberi kembali apa yang kamu tanam dengan sabar.